Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Bapak Muhammad Faik, dan yang kami hormati teman-teman kelas IATB 1 dan yang menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Niswatun Khairiyah dengan rekan saya Risma Alfianti akan menjelaskan mengenai materi hadis dhaif. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian dari hadis dhaif, yang kedua kriteria hadis dhaif, yang ketiga macam-macam hadis dhaif, yang keempat contoh-contoh hadis dhaif, dan yang kelima mengetahui kehujahan hadis dhaif. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian hadis dhaif. Kata dhaif secara bahasa berarti lemah. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat mengartikan bahwa hadis dhaif merupakan hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Pendapat itu merupakan pendapat dari sebagian besar ulama hadis. Jika suatu hadis tidak memenuhi satu syarat dari hadis yang makbul, maka disebut dengan hadis dhaif. Apalagi jika hadis memiliki kekurangan lebih dari satu, maka kualitas hadis tersebut akan semakin menurun dan melemah. Bahkan dapat dianggap sebagai hadis palsu atau hadis maudhu. Kemudian ada beberapa pendapat lagi menurut ulama mengenai hadis dhaif. Yang pertama ada dari An-Nawawi yang mendefinisikan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian ada dari Nur ad-Din Atar yang mengatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul atau hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Nah, biasanya para ulama ini menemukan kedhaifan hadis itu dalam 3 aspek, yaitu sanad, matan, dan rawinya. Poin yang selanjutnya adalah kriteria hadis dhaif. Yang pertama adalah sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, perawinya tidak adil. Yang ketiga, perawi kurang dhabit. Yang keempat, terdapat syadz atau janggal, yakni masih menyelisihi dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sikoh dibanding dengan dirinya. Yang kelima, terdapat ilat, yaitu ada penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meski secara lahiriah terlihat bebas dari cacat. Hadis dhaif sangat banyak macamnya. Masing-masing memiliki derajat yang berbeda antara dhaif yang satu dengan dhaif yang lainnya. Muhammad Al-Baikuni dalam Madmumahnya menjelaskan, hadis dhaif banyak ragamnya. Hadis dhaif yang memiliki kekurangan satu syarat lebih baik daripada hadis dhaif yang memiliki kekurangan 2 syarat dari syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Begitu juga seterusnya. Karena ulama hadis melakukan penelitian, kajian, dan analisis secara kritis terhadap hadis, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan hadis, supaya hadis itu dapat terjamin kesahihannya. Kalau dari sisi sanad dan matan terdapat kritik atau salah satunya, maka suatu hadis dapat disimpulkan sebagai hadis dhaif. Pembahasan yang ketiga yakni macam-macam hadis dhaif. Secara umum, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan penyebab suatu hadis ini menjadi hadis dhaif
itu ada dua. Yang pertama karena terputusnya sanad, dan yang kedua karena adanya cacat dalam diri perawi hadis. Nah, dari dua hal ini itu akan ditemukan macam-macam hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri ini memiliki banyak macam. Hal itu disebabkan karena sedikit atau banyaknya syarat-syarat hadis sahih atau hasan yang tidak terpenuhi. Maka semakin banyak kekurangan, maka hadis itu akan semakin dhaif atau melemah. Nah, macam-macam hadis dhaif karena terputusnya sanad. Di sini ada 6 macam. Yang pertama hadis mursal. Adalah hadis yang terputus sanadnya seorang perawi di akhir setelah tabi'in. Terkait hadis mursal sendiri itu ada hadis mursal sahabi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dari perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW, tetapi sahabat tersebut tidak menyaksikan atau mendengarkannya sendiri. Kemudian yang kedua ada hadis munqati', yakni hadis yang tidak tersambung sanadnya dan terputusnya sanad tersebut dapat terjadi di mana saja, baik di bagian depan, tengah, atau di belakang. Yang ketiga ada hadis mu'dhal, adalah hadis yang terputus sanadnya 2 rawi atau lebih secara berurutan. Nah, hukum hadis mu'dhal sendiri ini adalah dhaif. Bahkan kedhaifan hadis mu'dhal ini melebihi hadis munqati dan mursal, karena di dalam sanadnya terdapat lebih banyak perawi yang gugur. Kemudian yang keempat hadis mu'allaq, yakni hadis yang terputus sanadnya di awal, baik terputus 1 rawi atau lebih dengan cara berurutan. Hadis mu'allaq ini hukumnya mardud atau tertolak. Yang kelima hadis mudallis, yakni hadis yang menyembunyikan cacat dalam sanadnya dengan beberapa cara. Hadis mudallis ini juga terbagi menjadi 2, yakni tadlis al-isnad dan tadlis al-syuyukh. Yang keenam ada hadis mursal khafi, yakni hadis yang meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui atas zaman, tapi hadis tersebut tidak pernah ia dengar secara langsung. Kemudian macam-macam hadis karena cacatnya seorang perawi. Yang pertama ada hadis mungkar, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki banyak lupa dan kesalahan. Kemudian yang kedua ada hadis maudhu, yakni hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh seorang perawi yang berdusta. Kemudian yang ketiga ada hadis mudraj, yakni hadis yang matannya disisipkan lafadz lain selain dari hadis itu. Hadis mudraj ini terbagi menjadi 2. Yang pertama mudraj al-isnad dan yang kedua mudraj al-matan. Yang keempat ada hadis matruk, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta. Hadis matruk ini lebih buruk keadaannya setelah hadis maudhu. Jadi hadis matruk ini posisinya itu di bawah hadis maudhu. Yang kelima ada hadis mu'allal, yakni hadis yang terdapat cacat signifikan atau ilal qaidah yang dapat menghilangkan kesahihan suatu hadis. Yang keenam hadis maqlub, yakni lafadz yang terdapat pada sanad atau matanya diganti dengan lafadz lain melalui cara mendahulukan atau mengkemudiankannya. Yang ketujuh hadis muttarib, yakni hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan sama kuatnya sehingga tidak dapat dilakukan tarjih. Yang kedelapan yakni ada hadis musyahhaf, yakni hadis yang secara lafadz maupun maknanya mengalami perubahan kalimat yang ada di dalam hadis menjadi kalimat yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang thiqat. Kemudian yang terakhir ada hadis syadz,
adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, tetapi hadis tersebut berlawanan dengan perawi yang lebih makbul dari perawi yang pertama. Hadis yang berlawanan dengan hadis syadz ini adalah hadis mahfuz. Kemudian adalah contoh dari hadis doif tentang pahala orang yang melaksanakan puasa dan sholat tarawih. Anin Nadhr bin Syaibana qala laqitu Aba Salamah bin Abdurrahman faqultu hadithni bihaditsin sami'tahu min abika yadhkuruhu fi syahri Ramadana qala na'am haddatsani abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara syahra Ramadana faqala syahru kataballahu alaikum shiyamahu wa sanantu lakum qiyamuhu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, yang artinya dari Nadhr bin Syaiban, ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an tentang Ramadan. Ia mengatakan, ya bapakku, maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bulan Ramadan, lalu bersabda, bulan yang Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian puasanya dan aku menyunahkan buat kalian sholat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Khuzaimah nomor 2201 lewat jalur periwayatan Nadhr bin Syaiban. Sanad hadis ini lemah karena Nadhr bin Syaiban itu layyinul hadis atau orang yang hadisnya lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Taqrib beliau rahimahullah. Ibnu Khuzaimah rahimahullah juga telah menilai hadis ini lemah, dan beliau rahimahullah mengatakan bahwa hadis yang sah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Poin yang selanjutnya adalah kehujahan hadis doif. Adapun kehujahan hadis doif ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat para ahli hadis yang besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berpendapat bahwa hadis doif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah fadhailul amal, ahkam, al-i'tibar maupun masalah mawaidh, perkara-perkara agama yang tidak dapat didasarkan kecuali pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Adapun hadis doif adalah hadis yang bukan doif, dan pengambilannya hadis doif dalam masalah agama berarti menambah masalah-masalah syariat yang tidak diketahui dasar ilmunya. Padahal ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak didasarkan atas ilmunya. Yang kedua, hadis doif bisa diamalkan secara mutlak, sebagaimana Imam Al-Suyuti mengatakan bahwa Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad keduanya berpendapat kalau hadis doif lebih kuat daripada ra'yu perorangan. Pendapat yang ketiga adalah hadis doif bisa digunakan dalam masa fadhail mawaid yang sejenis bila memenuhi beberapa syarat. Ibnu Hajar mensyaratkan hadis doif dapat diamalkan adalah yang pertama,
kedoifannya tidak terlalu, sehingga tidak tercakup di dalamnya seorang pendusta atau yang tertuduh berdusta, yang melakukan penyendirian, juga orang yang terlalu sering melakukan kesalahan. Yang kedua adalah hadis doif termasuk dalam cakupan hadis pokok yang bisa diamalkan dan tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Jika suatu hadis tidak memenuhi satu syarat dari hadis yang makbul, maka disebut dengan hadis doif. Jika hadis memiliki kekurangan lebih dari satu, maka kualitas hadis tersebut akan semakin menurun dan sangat lemah. Bahkan dapat dianggap sebagai hadis palsu atau hadis maudhu. Lalu kriteria hadis doif yang pertama sanadnya tidak bersambung, yang kedua perawinya tidak adil, yang ketiga perawi kurang dobit, yang keempat terdapat syaz, yang kelima terdapat ilat. Dan pendapat para ahli hadis yang besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim berpendapat bahwa hadis doif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah fadhailul amal, ahkam, al-i'tibar maupun masalah mawaid. Perkara-perkara agama tidak dapat didasarkan kecuali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi hadis doif ini. Kami mohon saran dan kritikan dari teman-teman, utamanya bimbingan dari Bapak dosen. Apabila ada pertanyaan maupun argumentasi dari teman-teman dapat disampaikan atau didiskusikan di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.